Kalau kamu merasa hidup ini lebih dari sekadar kerja, makan, tidur, dan mati, maka bantu video ini menyebar. Klik like, share ke orang yang masih terjebak di sistem, dan subscribe buat lebih banyak konten yang bakal membuka mata lo. Atau, ya, lo bisa tetap diam, tetap jadi budak, dan nonton orang lain jadi merdeka. Pilihan di tangan lo. Kamu pikir kamu bebas. Salah besar. Kamu cuma boneka yang dikendalikan. Kerja dari jam 8 sampai jam 5, mikirin gaji, takut sama aturan, takut gagal. Merdeka, itu cuma ilusi. Tapi kalau kamu mau bertahan, dengerin baik-baik karena ini akan mengubah hidupmu. Manusia itu diciptakan dengan satu keistimewaan, kesadaran. Tapi, dari kecil, kita dilatih untuk jadi robot. Sekolah ngajarin kita disiplin, bukan berpikir. Kampus ngajarin kita taat, bukan eksplorasi. Kerja ngajarin kita tunduk, bukan merdeka. Dan akhirnya, kita mati dalam sistem yang kita benci, tanpa pernah benar-benar hidup. Banyak orang terjebak dalam konsep aman. Aman di pekerjaan, aman di lingkungan, aman dalam ketakutan mereka sendiri. Mereka takut gagal, takut dihina, takut dicap aneh. Padahal, semua orang yang benar-benar merdeka justru melawan norma. Lihatlah Elon Musk, Steve Jobs, Socrates, mereka semua dianggap gila sebelum akhirnya dunia tunduk pada ide mereka. Kamu boleh merdeka di bidangmu sendiri. Tapi kenapa nggak bisa? Kenapa kita masih terjebak? 1,80% orang benci pekerjaan mereka, tapi tetap melakukannya demi gaji. Mereka merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, namun takut untuk mengambil risiko demi mencari kebahagiaan sejati. Setiap hari mereka bangun dengan perasaan hampa, menjalani hidup yang monoton tanpa semangat. Mereka berpikir bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang aman, padahal di luar sana ada dunia yang menunggu untuk dijelajahi. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kenyamanan adalah segalanya, padahal kenyamanan yang berlebihan bisa jadi jebakan. Kita perlu menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar mengejar materi. Kebahagiaan sejati datang dari kebebasan untuk memilih jalan kita sendiri, untuk mengejar passion yang benar-benar membuat kita hidup. Jadi, mari kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, menemukan dan mengejar impian kita yang sebenarnya. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk merdeka dan menjalani hidup yang kita inginkan. Dunia ini luas dan penuh peluang, dan kita harus berani mengambil langkah pertama untuk meraihnya. 2. Sekolah dibuat bukan untuk berpikir kritis, tapi untuk jadi buruh sistem. Pendidikan seringkali difokuskan pada hafalan, bukan pemahaman. Kita diajarkan untuk menjawab soal ujian, bukan untuk mempertanyakan kenapa soal itu ada. Sistem ini mengarahkan kita untuk mengejar angka, bukan ilmu. Akibatnya, kita lulus dengan gelar, tapi seringkali tanpa bekal untuk menghadapi dunia nyata. Mungkin sudah saatnya kita merombak cara pandang kita terhadap pendidikan. Belajar seharusnya menjadi proses yang memicu rasa ingin tahu, mendorong kita untuk menggali lebih dalam, dan berani mempertanyakan status quo. Kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Dengan demikian, kita bisa membentuk generasi yang tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi juga mampu menciptakan perubahan yang lebih baik. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri, menantang diri untuk berpikir lebih kritis, dan berani keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Karena sejatinya, pendidikan yang sesungguhnya adalah pembebasan pikiran, bukan pembatasan. 3. Mayoritas orang nggak pernah membaca buku setelah lulus sekolah. Padahal, membaca adalah jendela dunia yang bisa membuka wawasan dan memperkaya pengetahuan kita. Buku bukan sekadar kumpulan kata-kata, tapi merupakan sarana untuk memahami berbagai perspektif, menggali ide-ide baru, dan menginspirasi perubahan. Ketika kita berhenti membaca, kita berhenti berkembang. Kita menjadi stagnan, terjebak dalam pola pikir yang sempit dan terbatas. Mungkin kita terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari, atau mungkin kita merasa sudah tahu cukup banyak. Tapi kenyataannya, dunia ini terus berubah dan berkembang. Ada begitu banyak hal yang belum kita ketahui dan pahami. Dengan membaca, kita bisa mengikuti perkembangan zaman, menantang diri kita untuk berpikir lebih kritis, dan menggali potensi diri yang belum terasah. Jadi, mari kita mulai lagi kebiasaan membaca. Pilih buku yang menginspirasi,
yang menantang cara berpikir kita, dan yang bisa membawa kita ke petualangan baru. Karena sejatinya, membaca adalah perjalanan menuju kebebasan pikiran dan jiwa. 4. Kita dikontrol media, algoritma, dan sosial media untuk terus takut dan konsumtif. Media seringkali menampilkan berita yang memicu ketakutan dan kecemasan, membuat kita merasa dunia ini penuh dengan bahaya. Algoritma di balik platform sosial media dirancang untuk menarik perhatian kita, membuat kita terus menggulir layar tanpa henti. Kita menjadi korban dari konten yang dipilihkan untuk kita, bukan yang kita pilih sendiri. Sosial media juga menciptakan standar yang tidak realistis tentang kehidupan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Kita seringkali membandingkan diri dengan orang lain yang hanya menampilkan sisi terbaik dari hidup mereka. Efeknya, kita merasa kurang dan terus berusaha memenuhi ekspektasi yang sebenarnya tidak nyata. Kita didorong untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk merasa diterima atau dianggap sukses. Konsumerisme menjadi pengalih perhatian dari pencarian makna hidup yang sesungguhnya. Untuk merdeka dari kontrol ini, kita perlu lebih sadar dan kritis terhadap informasi yang kita terima. Pilihlah untuk mengonsumsi konten yang memberi nilai positif dan inspirasi. Kurangi waktu di sosial media dan fokus pada hubungan nyata serta kegiatan yang benar-benar membawa kebahagiaan. Dengan begitu, kita bisa mengambil kembali kendali atas hidup kita, menjadi lebih bijak dalam mengelola waktu dan perhatian kita. Merdeka bukan hanya soal bebas dari sistem, tapi juga bebas dari pengaruh yang membelenggu pikiran dan jiwa kita. 5. Banyak orang merasa gagal bukan karena mereka gagal, tapi karena standar yang dibuat oleh orang lain. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran penilaian yang tidak adil, di mana keberhasilan diukur berdasarkan ekspektasi orang lain, bukan berdasarkan tujuan pribadi kita. Standar-standar ini bisa sangat menekan, membuat kita merasa tidak cukup baik atau tidak berhasil, padahal kita seharusnya fokus pada pertumbuhan dan pencapaian diri sendiri. Asteris kita perlu menyadari bahwa setiap individu memiliki jalannya masing-masing. Asteris apa yang dianggap sebagai keberhasilan bagi satu orang, mungkin berbeda bagi orang lain. Penting untuk menetapkan standar pribadi yang sesuai dengan nilai dan impian kita sendiri, bukan yang ditentukan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Ketika kita melepaskan diri dari belenggu ekspektasi eksternal, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam proses pencapaian kita. Mari kita mulai merayakan keberhasilan kecil kita, menghargai setiap langkah maju yang kita ambil, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingatlah bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup lebih bermakna dan penuh kebebasan, tanpa terikat oleh standar yang tidak relevan. Mereka bilang, kalau kamu beda, kamu aneh. Kalau kamu melawan sistem, kamu gagal. Tapi siapa mereka? Siapa yang menentukan sukses dan gagal? Kenapa kamu harus tunduk? Masalah yang kita hadapi. 1. Takut keluar dari zona nyaman, kita dibius oleh kenyamanan palsu. Kita terbiasa dengan rutinitas yang aman dan familiar, sehingga seringkali enggan mengambil risiko yang bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kenyamanan ini sebenarnya adalah jebakan yang membuat kita stagnan, karena di balik semua itu ada dunia yang penuh peluang menanti untuk dijelajahi. Berani keluar dari zona nyaman berarti kita siap menghadapi tantangan baru, belajar dari kegagalan, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Kita harus ingat bahwa setiap langkah kecil keluar dari kenyamanan akan membawa kita lebih dekat kepada kebebasan sejati dan hidup yang lebih bermakna. Mari kita mulai dengan mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu, untuk mengejar kehidupan yang kita impikan. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita, karena sejatinya, keberanian adalah kunci untuk membuka pintu kebebasan. 2. Dikendalikan oleh opini orang lain, kita lebih takut komentar orang ketimbang hidup kita sendiri. Kita seringkali membiarkan pendapat orang lain mendikte pilihan dan tindakan kita, merasa tertekan untuk memenuhi harapan yang bukan milik kita. Padahal, setiap orang memiliki sudut pandang dan opini yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketergantungan pada validasi eksternal hanya akan membuat kita kehilangan jati diri dan meragukan kemampuan kita sendiri. Untuk merdeka dari pengaruh ini, kita perlu belajar untuk mendengarkan suara hati dan memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Penting untuk bersikap tegas dalam mengambil keputusan yang selaras dengan nilai dan tujuan hidup kita,
meskipun itu berarti melawan arus atau dicap berbeda. Kebebasan sejati datang ketika kita berani menjalani hidup berdasarkan prinsip dan keyakinan kita sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Mari kita mulai berani mengatakan tidak pada tekanan sosial yang tidak relevan, dan ya pada aspirasi serta impian kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih autentik dan bahagia, tanpa terbelenggu oleh ketakutan akan penilaian orang lain. Kebebasan adalah hak setiap individu, dan kita harus memperjuangkannya dengan berani dan percaya diri. 3. Sistem yang dibangun untuk membuat kita lemah, kita tidak diajari untuk berpikir kritis, hanya diajari untuk bekerja dan taat. Sistem ini mengondisikan kita untuk menerima tanpa banyak bertanya, seolah-olah menutup pintu terhadap kreativitas dan inovasi. Kita diajari untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, bukan untuk mempertanyakan atau mencari alternatif yang lebih baik. Akibatnya, banyak dari kita yang tumbuh menjadi individu yang pasif, takut untuk melakukan perubahan, dan enggan untuk mengambil inisiatif. Padahal, dunia ini membutuhkan lebih banyak pemikir kritis, orang-orang yang berani menantang status quo dan mencari solusi baru untuk masalah lama. Kita perlu membangun kembali keberanian untuk berpikir di luar kotak, untuk tidak hanya puas dengan apa yang sudah ada, tetapi juga berusaha menciptakan sesuatu yang lebih baik. Kita harus memulai dengan mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan dan pekerjaan. Belajar bukan sekadar menghafal, tetapi memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Bekerja bukan sekadar menuntaskan tugas, tetapi juga berkontribusi secara meaningful dan membawa perubahan positif. Mari kita berani keluar dari pola pikir yang membelenggu, dan mulai membangun sistem yang mendukung pertumbuhan, kreativitas, dan kebebasan berpikir. Kita bisa memulainya dengan bertanya lebih banyak, belajar dari berbagai perspektif, dan tidak takut untuk mencoba hal baru. Dengan demikian, kita bisa menjadi kekuatan yang mampu mengubah dunia dan mewujudkan kebebasan sejati. Solusi nyata untuk merdeka. Bangun keahlian yang bisa menghasilkan uang tanpa sistem, bisnis, investasi, skill kreatif. Berani melawan norma sosial yang tidak masuk akal, mulai berpikir sendiri, jangan jadi budak opini. Jangan takut dicap aneh atau gagal, semua orang besar pernah dianggap bodoh sebelum mereka sukses. Pesan moral dan filosofi. Dalam filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre bilang, manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, kebebasan bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang direbut. Kalau kamu menunggu orang lain membebaskanmu, kamu akan tetap jadi budak. Merdeka itu bukan cuma soal nggak punya bos. Merdeka itu ketika kamu bisa hidup dengan caramu sendiri, tanpa takut pada sistem, tanpa dikendalikan siapapun. Jadi, sekarang pertanyaannya, mau terus jadi budak, atau mulai merdeka?